Jadi buat teman-teman yang mungkin mau belajar, kalian bisa langsung ambil aja kamera gue ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farlogis Channel. Oke, di video kali ini gue mau ngasih informasi ke kalian semua kalau misalnya kamera kesayangan gue 7D bakalan gue jual. Kenapa sih dijual, bang? Lu kan videografer, lu kan suka bikin konten, lu kan fotografer, kenapa dijual? Karena rusak? Enggak. Jadi alasannya gue jual itu bukan karena rusak dan bukan karena tidak bisa dipakai ya teman-teman, tapi kebutuhan gue udah berbeda. Jadi kamera 7D ini tuh kamera di tahun 2016 gue yang pertama kali gue beli, pertama kali gue ngegarap proyekan itu gue pakai dari kamera 7D ini. Jadi gue dulu terjunnya ke dunia fotografi. Terus gue nggarap konten foto teman-teman. Tapi kebutuhan gue sekarang tuh berbeda karena gue sekarang udah terjun ke dunia videografi. Jadi kebutuhan gue tuh lebih banyaknya ke video. Jadi jarang banget untuk foto ya. Walaupun ada gitu ya foto-foto, tapi gue menggunakan Sony. Jadi dulu tuh gue pakai kamera 7D ini tuh dari tahun 2016 sampai kisaran tahun 2022. Gue terjun ke dunia fotografi dari DSLR. Terus gue lanjut ke Sony A6000. Sony A6000 itu gue mulai dari Sony A6000 itu gue udah menggarap video-video ya, walaupun video-videonya belum terlalu bagus ya, sampai sekarang juga masih belajar juga. Cuma kebutuhan gue dari video, gue seleranya lebih ke Sony teman-teman. Bukan maksudnya si Canon ini nggak bisa video ya teman-teman, tapi kamera ini tuh sebenarnya masih bisa video dan bagus juga hasilnya ya teman-teman. Dari full HD-nya tuh di 24 fps dan SD-nya tuh udah sampai 60 fps ya teman-teman. Nah, kamera ini tuh gue jual murah aja teman-teman ya, karena ya daripada rusak di box itu nggak pernah dipakai, ya lebih baik gue jual aja. Sayang juga kalau misalnya gara-gara rusak cuman gara-gara dimasukin di box doang ya teman-teman ya. Nah, ini dijual full ya teman-teman ya, dari body dan vertical gripnya, terus juga mulai dari lensanya ya, kitnya 18-135 itu udah enak. Jadi kalau misalnya kalian mungkin mau belajar fotografi, baru mau mulai, kalian bisa ambil kamera ini ya teman-teman. Jadi dari kamera ini tuh daripada kalian beli kamera 700D, 750D, 1100, 1200, lebih baik kalian menggunakan kamera 7D ini ya, udah satu digit juga. Jadi kamera ini udah semi pro daripada kalian beli yang entry level. Mulai dari settingannya sih lebih enak ini karena di sini udah ada layarnya, di sini layarnya, dan ISO-nya pun stepnya ini nggak begitu jauh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen minim noise ya, kalau misalnya malam hari kalian bisa stepnya tuh antara dari 100 ISO 100, 150, 200, 250, 300, 350. Nah, ini tuh stepnya banyak banget sampai 6400 kalau nggak salah ya, 6400-an. Nah, ini gue jual, kalian bisa langsung DM Instagram gue aja untuk tanya harganya ya. Siapa tahu teman-teman ada yang berminat atau enggak saudara-saudara kalian. Terus juga kalau misalnya ini vertical gripnya juga gue kasih juga. Kalau misalnya kalian beli terpisah, ini harganya lumayan ya, orisinilnya sekitar 1 jutaan ya. Jadi gue satu bundle segini aja sama lensanya ada. Nah, kalau minusnya sih paling karet ini hilang. Ini bukan karena jatuh atau gimana ya, ini karena hilang aja, lepas. Mungkin karena udah lama banget begitu gue pakai terus lepas. Tapi ini ada yang jual juga di marketplace. Terus kalau misalnya ini masih fungsi normal, lensanya mungkin ada sedikit itu karetnya agak melar, terus ada error di 101, error 01. Kalau misalnya kalian mau bener lagi, bisa kalian servis aja kisaran 200 sampai 300 ribu. Itu karena karena ada, mungkin karena lama juga ya, karena nggak pernah dipakai, jadi ada error. Itu ada fleksibel yang harus dibenerin. Nah, itu sebenarnya masih bisa dipakai. Jadi di F-nya di F5,6 sampai 3,5 itu masih bisa dipakai. Kalau misalnya kalian menggunakan F kecil mungkin nggak bisa dipakai, masih error. Teman masih bisa dipakai di F besar ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya tampaknya nih. Dengan berat hati sebenarnya ini tuh gue nggak mau dijual, cuman sayang banget kalau misalnya nggak dijual juga, nanti lama-lama rusak. Namanya barang elektronik teman-teman, itu lama kelamaan juga pasti rusak ya kalau nggak bisa nggak dipakai. Makanya siapa tahu teman-teman yang ada yang mau belajar fotografi ya, baru mau mulai, kalian bisa pakai kamera 7D ini nih ya. Yuk, siapa tahu teman-teman cocok.
terus bisa ke dapetin ke tangan yang tepat sih sebenarnya, yang lebih tepatnya, karena ini kamera bersejarah banget buat gua, dimana gua mulai ngonten, mulai terjun ke dunia fotografi, terjun ke dunia videografi. Gua awalnya dari sini teman-teman, dari Canon 7D dari tahun 2016. Gua fotografi, motretin model, motretin corporate, motretin produk, ini pakai kamera 7D. Kalau buat studio bener-bener ini cocok. Nggak tahu kenapa gue kalau misalnya pakai 7D atau enggak DSLR gitu ya, seri DSLR itu enak banget ketika motret studio gitu ya, motret produk-produk. Kalau ya fotografi lah istilahnya, kalau misalnya mirrorless mungkin gue belum dapat feel-nya, tergantung ya, namanya orang, namanya selera gitu kan, berbeda-beda, setiap kepala, setiap orang beda seleranya ya. Jadi gue dulu awal dari DSLR itu gue motretnya itu enak karena membidik itu pakai viewfinder ya, dari di teropong gitu dibidik itu, karena cahayanya mungkin lebih real apa yang kita lihat, terus nanti settingannya bisa terlihat dengan jelas gitu ya. Kalau misal di mirrorless kan kita nggak bisa lihat membidik dengan ruangan, mungkin bidiknya itu gelap ya. Kalau misal di mirrorless kan pakai yang ZV itu kan cahaya teman-teman, jadi pakai view-nya tuh gimana ya, cahayanya tuh gak sinkron. Kalau gue itu gak terlalu sinkron gitu, jadi harus beberapa kali baru dapetin gambar yang pas. Kalau misalnya DSLR itu feelnya mungkin kita belajar bener-bener dari mulai ISO-nya, shutter speed-nya itu bener-bener kita atur. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau belajar fotografi sih, menurut gue lebih baik ke kamera DSLR. Jadi lebih mengasah dulu nih si ilmu-ilmu kalian tentang fotografi, tentang pencahayaan, tentang segitiga exposure itu dari DSLR. Nanti step by step mungkin kalian juga bisa naik ya levelnya, misalnya langsung terjun ambil ada sedikit rezeki lebih gitu, kalian bisa langsung upgrade gitu ya dari lensanya mungkin, kalau enggak dari si kameranya gitu ya. Nah gue kalau misalnya motret kayak produk model itu biasanya gue pakai lensanya tuh lensa 50mm bukan 1.4. Ini enak banget dan blurring dan tajam banget teman-teman. Harganya pun murah. Kalau misalnya kalian nyari lensa 50mm bukan 1.4 itu kisaran gue dulu ngambil 2 juta 100, dan 50mm nya paling cuma 800.000 dan bisa menghasilkan foto yang bagus ya teman-teman. Nah jadi gue mau rekomendasiin juga nih buat teman-teman ya, kalau misalnya mau belajar fotografi sih di kamera ini. Walaupun kita udah di tahun 2024 banyak banget kamera-kamera terbaru ya, misal dari Sony, dari Canon itu mengeluarkan kamera-kamera terbaru. Cuman kalau menurut gue ya kamera sebenarnya sama aja ya. Kalau misalnya megapiksel memang beda ya, ketajaman juga tergantung lensanya. Kalau misalnya megapiksel mungkin untuk berpengaruhnya ketika kalian mau mencetak hasil fotonya dan outputnya. Misalnya kalian dicetak baligo ya mungkin bakalan pecah gitu ya dengan kamera-kamera yang dulu. Tapi kalau misalnya kalian kebutuhannya dari sosial media, fotonya misalnya terus misal di handphone doang dilihatnya gitu ya, menurut gua dengan 18 megapiksel ya di Canon 7D ini itu nggak kalah sama kamera yang megapikselnya udah sampai 24, 26. Ini tergantung kalian bisa mengasahnya dan mengcombine-nya dengan lensa yang bagus ya teman-teman. Tapi kalau menurut gua sih ya, kalau misal DSLR ini udah menggunakan lensa fix aja, menurut gua udah hasilnya tuh udah bagus banget ya. Udah menurut kalau misalnya anak jam sekarang tuh bokeh gimana gitu ya, manis gitu ya. Cuman kalau misalnya fotografi kan tidak hanya dengan bokehnya ya teman-teman. Foto yang bagus itu kan ada juga dengan pencahayaannya, dan ada juga komposisinya dengan raw of third atau enggak yang masih banyak lainnya. Kalau misalnya kita bongkar mungkin banyak banget yang harus kita pelajari. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau belajar, kalian bisa langsung bisa kalian ambil aja kamera gue ini, langsung kita cek harganya, langsung harganya cocok, kalian bisa langsung ambil aja. Oke, daripada gua simpen terus rusak ya, sayang banget ya. Lebih baik gua lepas aja, walaupun gua sayang banget nih sama ini kamera dengan perjuangan gua selama beberapa tahun, mulai dari nol banget ya. Dulu gua tuh mulai motret itu kan sebelum ke kamera ini gua masih pinjam sana sini, dan akhirnya gua bisa kamera ini tuh gue dulu beli 8 juta dengan hasil menabung ya 8 juta. Itu second barunya itu masih 14 jutaan, tapi sekarang sayangnya ini udah turun banget ya, kisaran di 4 juta, 2 juta setengah, 3 juta setengah sampai 4 juta. Ini udah bisa kalian dapat, dan ini pun harganya gue nggak akan jauh banget lah sama apa yang tadi gue sebutin ya. Di marketplace juga nggak akan jauh-jauh banget, karena ya itu sekarang udah makin banyak kamera-kamera
terbaru ya semakin turun ya harganya. Kalau misalnya kamera-kamera dulu namanya barang elektronik setiap tahun pasti turun ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang pencinta kamera-kamera antik ya, ini bakalan jadi kamera antik dan mungkin suatu saat kamera ini bakalan mahal teman-teman ya. Dengan spesifikasinya sih ya menurut gua masih oke-oke aja ya. Terus untuk sosial media apalagi zaman sekarang juga bisa kita menggunakan kamera-kamera analog. Kamera analog pun masih ada harganya ya. Sekarang masih pakai roll film itu yang 36 roll film itu lumayan harganya juga. Masih ada harganya di tahun sekarang ya, makin kesini. Apalagi zaman sekarang semua serba digital di sosmed sih, menurut gua kamera ini masih cocok untuk videonya juga dan untuk fotonya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang mau belajar fotografi dan videografi, ambil aja kamera gua ini, kamera kesayangan gua dari tahun 2016. Menurut gua ini nggak akan ngecewain buat teman-teman yang ngambil kamera ini. Ini sejarahnya bener-bener sejarah banget buat gua ya. Ya pokoknya sayang banget lah sama kamera ini, cuman yang mau gimana lagi, kita harus daripada rusak kita langsung lepas aja. Oke. Nah mungkin segitu aja video kali ini. Semoga teman-teman yang nonton ini ada yang mau meminang kamera 7D kesayangan gue ini. Oke, langsung DM aja Instagram gue supaya private, langsung negosiasi aja sampai jadi ya teman-teman. Pokoknya kamera ini bakal gue lepas satu paket, tinggal kalian pakai aja. Oke, segitu aja dari gue. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. See you next video. Bye bye.